Kalena dhammat sawanang etamang kalamuttamang. Video part 2B. Ajaran Buddha tentang pembebasan di kehidupan ini juga. Judul asal In This Very Life, The Liberation Teachings of the Buddha oleh Sayadaw U Pandita. Penerjemah bahasa Inggris Venerable U Agga Citta. Penyunting bahasa Inggris Kate Wheeler. Penerjemah bahasa Indonesia Tim Penerjemah Yasati. Penyunting bahasa Indonesia Asin Kusaladhama. Foto sampul patung Buddha dari Batu Pualam ISMC Bakom. Diterbitkan oleh Yayasan Satipatthana Indonesia Yasati. Cetakan pertama Mei 2014. Video part ini melanjutkan bab 2 menembus realitas sejati. Cakupan kesesuaian kelima adalah berkenaan dengan makanan. Artinya, diet makanan yang cocok bagi seseorang juga menyokong kemajuan meditasi. Tetapi harus diingat, tidak semua yang diinginkan dapat dipenuhi. Dalam retret kelompok yang terdiri dari banyak orang, makanan dimasak untuk semua secara bersamaan. Dalam situasi demikian, lebih baik bersikap menerima apa saja yang disajikan. Bila meditasi seseorang terganggu oleh rasa kurang atau tidak cocok, boleh saja mencoba memperbaiki jika memungkinkan. Kisah Matika Mata. Pada suatu ketika, terdapat 60 orang bhikkhu yang sedang bermeditasi di hutan. Mereka mempunyai pendukung sangat taat, seorang wanita perumah tangga bernama Matika Mata. Ia mencoba memahami apa yang kira-kira mereka sukai, dan setiap hari ia memasak cukup makanan untuk mereka semua. Suatu hari, Matika Mata menghadap para bhikkhu dan bertanya, apakah umat rumah tangga juga bisa bermeditasi seperti mereka? Tentu saja. Ia diberitahu dan para bhikkhu memberikan instruksi-instruksi. Dengan gembira, ia kembali ke rumah dan mulai berlatih. Ia terus bermeditasi, bahkan selagi ia memasak untuk para bhikkhu serta mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Akhirnya, ia mencapai tingkat kesucian ketiga, anagami atau yang tak kembali. Dan karena banyaknya kebajikan yang ia lakukan pada kehidupan lampau, ia juga memiliki kekuatan batin seperti mata dewa dan telinga dewa, yaitu kekuatan batin adi alami untuk melihat dan mendengar dari jarak jauh, serta kemampuan membaca pikiran seseorang. Dipenuhi oleh kebahagiaan dan rasa terima kasih, Matika Mata berkata pada diri sendiri, Dhamma yang saya telah pahami sangatlah istimewa. Saya orang sibuk, setiap hari mengurus rumah tangga, juga menyediakan makanan bagi para bhikkhu. Saya yakin para bhikkhu itu sudah jauh lebih maju daripada saya. Dengan kemampuan batinnya, ia menyelidiki kemajuan meditasi ke-60 bhikkhu tersebut dan sangat terkejut karena tidak seorang pun dari mereka yang bahkan secara samar-samar telah melihat pandangan terang vipassana. Ada yang tidak beres. Matika Mata bertanya-tanya. Dengan kemampuan batin, ia menyelidiki situasi setiap bhikkhu untuk menemukan di mana letak ketidakberesan itu. Hal itu tidak disebabkan oleh tempat mereka bermeditasi, dan juga bukan karena mereka tidak dapat tinggal bersama,
tetapi karena mereka tidak memperoleh makanan yang cocok. Beberapa biku menyukai makanan asam, yang lain menyukai asin. Beberapa menyukai lada yang pedas, yang lainnya menyukai kue-kue, dan yang lain lebih suka sayur mayur. Karena rasa terima kasih yang mendalam telah menerima instruksi meditasi mereka yang membawa dirinya mencapai pencerahan, Matika Mata mulai memenuhi makanan yang diinginkan oleh setiap biku tadi. Hasilnya, semua biku itu segera menjadi arahanta, mencapai pencerahan sempurna. Kecepatan dan dalamnya pencapaian yang diperoleh wanita ini, demikian pula dengan kepandaian dan dedikasinya, merupakan contoh baik bagi orang lain seperti orang tua dan para pendukung yang melayani kebutuhan pihak lain. Tidak perlu melepaskan cita-cita mencapai pandangan terang mendalam. Berkaitan dengan topik ini, saya ingin membahas tentang vegetarian. Beberapa orang berpandangan bahwa sangat bermoral bila hanya makan sayur mayur. Dalam tradisi Theravada, tidak ada bukti bahwa praktik ini membawa pada pemahaman luar biasa tentang kebenaran. Buddha tidak secara total melarang memakan daging. Beliau hanya memberikan kondisi tertentu untuk itu. Sebagai contoh, seekor binatang tidak boleh sengaja dibunuh dengan tujuan dikonsumsi secara pribadi. Biku Dewadatta meminta beliau membuat peraturan yang secara tegas melarang memakan daging. Tetapi Buddha, setelah melalui pertimbangan mendalam, menolaknya. Pada masa itu, seperti juga sekarang, sebagian besar orang memakan makanan berupa gabungan antara daging dan sayur mayur. Hanya Brahmana atau kasta tinggi yang vegetarian. Ketika para bhikkhu pergi menerima dana makanan, mereka harus menerima apa yang diberikan oleh para dermawan golongan manapun. Untuk membedakan antara dermawan vegetarian dan karnivora akan mempengaruhi semangat kegiatan ini. Lebih jauh, baik Brahmana maupun golongan lain dapat bergabung dalam sangga biku dan bikuni. Buddha juga mempertimbangkan fakta ini beserta segala dampaknya. Jadi, seseorang tidak perlu membatasi dirinya menjadi vegetarian untuk mempraktekkan dhamma. Tentu saja, mengkonsumsi sayur mayur yang seimbang adalah gaya hidup sehat. Dan jika motivasi Anda tidak memakan daging adalah rasa belas kasihan, tentu merupakan sikap yang baik. Jika sebaliknya, metabolisme tubuh Anda memang terbiasa dengan makanan berdaging, atau dengan alasan kesehatan Anda memang perlu memakan daging, hal ini jangan dianggap buruk atau mengganggu latihan. Hukum yang tidak dapat dipatuhi oleh banyak orang adalah sesuatu yang tidak efektif. Jenis kesesuaian keenam adalah mengenai cuaca. Manusia memiliki kemampuan menakjubkan menyesuaikan diri dengan cuaca. Tidak peduli betapa panas atau dingin. Kita menemukan cara yang membuat diri kita nyaman. Ketika cara itu terbatas atau tidak ada, latihan seseorang dapat terhambat. Dalam kondisi itu, jika memungkinkan, lebih baik berlatih dalam iklim yang sedang. Bentuk kesesuaian ketujuh dan terakhir adalah mengenai posisi tubuh. Posisi tubuh di sini mengacu pada 4 macam posisi tradisional: duduk, berdiri, berjalan, dan berbaring. Posisi duduk adalah terbaik untuk meditasi samatha atau meditasi ketenangan batin.
Dalam tradisi Mahasisayadaw, latihan Vipassana didasarkan pada posisi duduk dan jalan. Untuk bentuk meditasi apapun, ketika momentum terbangun, posisi tubuh tidak menjadi masalah lagi. 4 posisi manapun sesuai. Para yogi pemula harus menghindari posisi berbaring dan berdiri. Posisi berdiri dapat cepat menyebabkan rasa sakit. Ketegangan dan tekanan pada kaki dapat mengganggu jalannya latihan. Posisi tidur menimbulkan masalah karena menyebabkan kantuk. Pada posisi tidur, tidak banyak usaha dikerahkan untuk menjaga posisi itu. Juga terlalu nyaman. Selidiki situasi Anda sendiri untuk menemukan apakah ketujuh jenis kesesuaian itu ada. Jika tidak ada, Anda harus mengambil langkah untuk memastikan mereka terpenuhi, sehingga latihan Anda dapat berkembang. Jika hal ini dilakukan dengan tujuan agar latihan Anda maju, maka hal tersebut tidak termasuk tindakan mementingkan diri sendiri. 5. Menerapkan kembali kondisi lampau yang bermanfaat. Cara kelima mempertajam kemampuan pengendalian adalah untuk mendapatkan pemenuhan pandangan terang meditatif adalah menggunakan apa yang disebut tanda samadhi. Ini mengacu pada suatu keadaan yang mana suatu latihan yang bagus pernah terjadi sebelumnya. Perhatian penuh dan konsentrasi yang bagus. Seperti kita ketahui, latihan kadang bagus, kadang jelek. Kadang-kadang kita berada pada kondisi samadhi sangat tinggi, sedang pada kesempatan lain kita benar-benar terpuruk, diserang oleh kilesa, tidak penuh perhatian pada apapun. Menggunakan tanda samadhi berarti ketika Anda berada dalam kondisi baik, ketika perhatian penuh kuat, Anda harus mencoba memperhatikan situasi apa yang menjadikan latihan bagus. Bagaimana Anda menangani pikiran Anda? Situasi khusus apa saja yang menyebabkan latihan sangat bagus itu terjadi? Saat berikutnya, jika Anda menghadapi situasi sulit, Anda mungkin dapat mengingat penyebab perhatian penuh yang bagus dan memunculkannya kembali. 6. Mengembangkan faktor-faktor yang membawa pada pencerahan. Cara keenam mempertajam kemampuan pengendalian adalah mengembangkan faktor-faktor pencerahan. Perhatian penuh, penyelidikan, usaha, kegairahan atau rasa senang, ketenangan, konsentrasi, dan keseimbangan batin. Kualitas batin atau faktor-faktor mental ini sebenarnya merupakan penyebab munculnya pencerahan. Ketika mereka ada dan aktif dalam batin seseorang, momen pencerahan terbangun atau dapat juga disebut bergerak lebih mendekat. Lebih lanjut, 7 faktor pencerahan termasuk dalam apa yang dikenal sebagai kesadaran jalan dan buah mulia. Dalam ajaran Buddha, kita berbicara kesadaran dengan arti khusus. Jenis-jenis kesadaran sesaat, kejadian mental khusus dengan sifat yang dapat dikenali. Kesadaran jalan dan buah berhubungan dengan kejadian mental yang terdapat dalam pengalaman pencerahan. Inilah yang terjadi ketika pikiran memindahkan perhatiannya dari keadaan berkondisi ke nibbana atau realitas yang tidak berkondisi. Akibat perpindahan tersebut, kotoran batin tertentu dicabut, sehingga batin tidak pernah sama lagi setelahnya. Ketika bekerja menciptakan kondisi bagi munculnya kesadaran jalan dan buah, seorang yogi yang memahami faktor-faktor pencerahan
dapat menggunakannya untuk menyeimbangkan latihan meditasinya. Faktor pencerahan, usaha, kegairahan, dan penyelidikan mengangkat semangat pikiran saat ia tertekan. Sementara faktor ketenangan, konsentrasi, dan keseimbangan batin menenangkan pikiran ketika terlalu aktif. Seringkali seorang yogi merasa tertekan dan kehilangan semangat, tidak memiliki perhatian penuh, menganggap latihannya berlangsung sangat buruk. Perhatian penuh tidak mampu mengambil objek seperti sebelumnya. Pada saat ini, penting bagi yogi keluar dari situasi itu, mencerahkan pikiran. Ia harus mencari dorongan dan inspirasi. Salah satu cara dengan mendengarkan ceramah dhamma yang bagus. Ceramah dapat menimbulkan faktor pencerahan kegembiraan atau kegairahan. Dapat menimbulkan semangat lebih kuat. Ia dapat memperdalam faktor pencerahan penyelidikan dengan menyediakan pengetahuan tentang latihan. 3 faktor pencerahan ini, kegairahan, usaha, dan penyelidikan, sangat membantu dalam menghadapi depresi serta kehilangan semangat. Ketika ceramah yang berinspirasi memberi Anda kegairahan, semangat, atau penyelidikan, Anda harus menggunakan kesempatan ini untuk mencoba memusatkan pikiran dengan sangat jelas pada objek yang diamati. Sehingga objek muncul dengan sangat jelas dalam mata batin. Pada kesempatan lain, para yogi mungkin mendapatkan pengalaman luar biasa atau karena alasan lain menemukan dirinya dibanjiri oleh keriangan, kegairahan, dan kebahagiaan. Pikiran menjadi sangat aktif dan terlalu antusias. Dalam retret, Anda dapat menemukan yogi seperti ini berseri-seri, berjalan seolah-olah mereka 6 kaki di atas permukaan tanah. Karena kelebihan tenaga, pikiran menjadi lalai. Ia menolak berkonsentrasi pada apa yang terjadi saat ini. Jika perhatian menyentuh objek pengamatan, ia segera menyeleweng keluar. Jika Anda menemukan diri Anda terlalu bersemangat, kembalikan keseimbangan Anda dengan mengembangkan 3 faktor pencerahan, ketenangan, konsentrasi, dan keseimbangan batin. Cara memulai terbaik adalah menyadari bahwa tenaga Anda memang berlebihan. Selanjutnya, renungkan. Tidak ada alasan terburu-buru, dhamma akan muncul dengan sendirinya. Saya hanya perlu duduk tenang lagi dan mengamati dengan kelembutan perhatian penuh. Hal ini akan memperkuat faktor ketenangan. Lalu, ketika usaha kita sudah mulai menjadi tenang, kita dapat mulai menerapkan konsentrasi. Cara praktis melaksanakan ini dengan mempersempit objek meditasi. Daripada mengamati banyak objek, kurangi dengan lebih berkonsentrasi penuh pada beberapa objek. Pikiran akan segera kembali pada kecepatan normal, lebih lambat. Terakhir, orang dapat menggunakan keseimbangan batin, membujuk dan menenangkan pikiran dengan merenungkan, seorang yogi tidak memiliki pilihan. Tidak ada gunanya tergesa-gesa. Satu-satunya hal penting bagiku adalah mengamati apapun yang sedang terjadi, baik atau buruk. Jika Anda dapat menjaga batin seimbang, menenangkan kelebihan kegembiraan, dan meringankan tekanan, Anda dapat menjadi yakin bahwa kebijaksanaan akan segera muncul dengan sendirinya. Sebenarnya, orang paling tepat untuk mengembalikan keseimbangan latihan adalah seorang guru meditasi yang kompeten. Jika ia tetap mengawasi para murid melalui wawancara, seorang guru dapat mengenali
dan memperbaiki banyak hal berlebihan yang mudah dialami oleh para yogi. Saya ingin mengingatkan semua yogi agar jangan pernah merasa kehilangan semangat ketika mereka berpikir ada yang salah dengan latihan meditasinya. Yogi seperti bayi atau anak kecil. Seperti kita ketahui, bayi mengalami berbagai tingkat perkembangan. Ketika bayi berada dalam peralihan dari satu tingkat perkembangan ke yang lain, mereka memiliki kecenderungan mengalami banyak kesulitan psikologis maupun fisik. Mereka mudah tersinggung dan sukar diurus. Mereka menangis dan menjerit di waktu-waktu yang tidak sesuai. Seorang ibu yang tidak berpengalaman mengkhawatirkan bayinya pada masa-masa seperti itu. Tetapi sebenarnya, jika bayi tidak melalui penderitaan ini, mereka tidak akan pernah tumbuh dan dewasa. Kegelisahan seorang bayi biasanya merupakan tanda kemajuan perkembangan. Jadi, jika Anda merasa latihan ini berantakan, jangan khawatir. Anda mungkin seperti anak kecil yang berada pada peralihan antara tingkat-tingkat pertumbuhan. 7. Usaha gigih. Cara ketujuh mengembangkan kemampuan pengendalian adalah berlatih dengan usaha yang gigih. Sedemikian rupa sehingga Anda bersedia mengorbankan tubuh dan kehidupan untuk melanjutkan latihan secara tidak terputus. Artinya, mengurangi perhatian pada tubuh dibandingkan dengan apa yang biasa kita lakukan. Alih-alih menghabiskan waktu mempercantik diri atau memenuhi keinginan kita agar lebih nyaman, kita mengerahkan usaha sebanyak mungkin supaya maju dalam meditasi. Meskipun saat ini Anda merasa sangat muda, akan tetapi tubuh kita menjadi sama sekali tidak berguna saat kita meninggal. Apa yang dapat orang gunakan dari sesosok mayat? Badan kita seperti wadah sangat rapuh, yang dapat digunakan selama masih utuh. Tapi saat ia jatuh ke lantai, ia tidak bermanfaat lagi bagi kita. Saat kita masih hidup dan memiliki badan cukup sehat, kita memiliki kesempatan yang baik untuk dapat berlatih. Marilah kita mencoba mengeluarkan intisari berharga dari tubuh kita sebelum terlambat. Sebelum tubuh kita menjadi mayat yang tidak berguna. Tentu saja, bukan tujuan kita mempercepat kejadian ini. Kita juga harus bertindak cukup bijaksana, serta menjaga kesehatan tubuh, hanya dengan tujuan agar praktek kita dapat terus berlanjut. Anda mungkin bertanya, intisari apakah yang dapat diambil dari tubuh kita? Suatu studi ilmiah pernah dilakukan untuk menentukan berapa nilai pasar dari bahan penyusun tubuh manusia, besi, kalsium, dan seterusnya. Saya percaya bahwa harganya kurang dari $1 Amerika, dan biaya mengekstrak unsur-unsur tersebut jauh lebih besar dari nilai totalnya. Tanpa suatu proses pemisahan, sesosok mayat sama sekali tidak ada nilainya. Tidak lebih dari sekedar kompos untuk tanah. Jika organ tubuh orang meninggal dapat dicangkokkan pada tubuh lain yang masih hidup, hal ini baik. Tetapi dalam kasus ini, tahapan menjadi mayat yang tanpa kehidupan dan tidak bernilai hanya ditunda saja. Tubuh dapat dipandang sebagai tempat sampah, menjijikan dan penuh kotoran. Orang yang tidak kreatif tidak dapat memanfaatkan benda yang mereka temukan di tempat sampah. Tetapi orang yang inovatif memahami nilai daur ulang. Ia mungkin mengambil benda kotor, berbau dari tumpukan sampah, dan membersihkannya agar dapat digunakan lagi. Ada banyak kisah orang memperoleh jutaan dolar dari bisnis daur ulang. Dari tumpukan sampah yang kita sebut tubuh ini, kita dapat menggali emas melalui latihan dhamma. Salah satu bentuk emas adalah sila, kemurnian tindakan, kemampuan menjinakkan dan memberadabkan tindakan kita. Dari penggalian selanjutnya,
tubuh kita menghasilkan kemampuan pengendalian keyakinan, perhatian penuh, usaha, konsentrasi, dan kebijaksanaan. Inilah permata tiada taranya yang dapat digali dari tubuh kita melalui meditasi. Ketika kemampuan pengendalian sudah berkembang baik, batin dapat melawan dominasi keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Seseorang yang batinnya bebas dari kualitas menyakitkan dan menindas ini mengalami kebahagiaan dan kedamaian indah yang tak dapat dibeli dengan uang. Kehadirannya menenangkan dan menyenangkan sehingga membahagiakan orang lain. Kebebasan sanubari ini tidak terpengaruh oleh semua keadaan dan kondisi, serta hanya dapat diperoleh dari hasil praktek meditasi yang tekun. Semua orang dapat memahami bahwa keadaan mental menyakitkan tidak lenyap hanya karena kita mengharapkannya. Siapa yang tidak pernah bergulat dengan keinginan yang mereka tahu dapat menyakiti seseorang bila mereka lakukan? Adakah orang yang tidak pernah tersinggung, marah, dan sebaliknya berharap ia merasa bahagia dan puas? Adakah orang yang tidak pernah mengalami kebingungan? Ada kemungkinan untuk mencabut kecenderungan yang menciptakan penderitaan dan ketidakmemuaskan dalam kehidupan kita. Tapi bagi sebagian besar kita, itu tidaklah mudah. Pekerjaan spiritual menuntut banyak persyaratan. Namun demikian, memberikan hasil yang sebanding. Tetapi kita tidak seharusnya kehilangan semangat. Tujuan dan hasil meditasi vipassana adalah terbebas dari segala jenis, segala bayangan, dan segala tingkatan penderitaan mental dan fisik. Jika Anda menghendaki kebebasan semacam ini, Anda harus berbahagia karena Anda memiliki kesempatan berjuang untuk mencapainya. Waktu terbaik untuk berjuang adalah sekarang. Jika Anda masih muda, Anda harus menghargai situasi Anda yang baik ini. Karena orang muda mempunyai banyak energi untuk melaksanakan latihan meditasi. Jika Anda semakin tua, Anda mungkin kurang memiliki energi fisik, tetapi Anda mungkin telah cukup melihat kehidupan untuk mendapatkan pertimbangan yang bijaksana, pemahaman pribadi tentang kehidupan yang bersifat cepat berlalu dan tidak dapat diduga. Keterdesakan menguasai saya. Di zaman Buddha, ada seorang biku muda, berasal dari keluarga kaya. Ia masih muda dan kuat, serta mempunyai kesempatan luas menikmati berbagai kesenangan indriawi sebelum ditahbiskan. Ia kaya, banyak teman serta kerabat, dan kekayaannya memungkinkannya untuk menikmati segala macam kesenangan indriawi. Tetapi ia meninggalkan semua itu untuk mencari pembebasan. Suatu hari, ketika raja negeri itu berkuda melintasi hutan, ia bertemu dengan biku ini. Sang raja berkata, "Yang mulia, Anda masih muda dan kuat. Anda berada pada puncak masa muda. Anda berasal dari keluarga kaya dan mempunyai banyak kesempatan menikmati kehidupan. Mengapa Anda meninggalkan rumah dan keluarga untuk mengenakan jubah dan hidup menyendiri? Tidakkah Anda kesepian? Tidakkah Anda merasa bosan?" Biku itu menjawab, "Oh Raja mulia, ketika saya mendengarkan sabda Buddha yang membangkitkan keterdesakan spiritual, perasaan terdesak yang kuat menguasai saya. Saya ingin menggali manfaat terbesar tubuh saya sebelum saya meninggal. Itulah sebabnya mengapa saya meninggalkan kehidupan duniawi dan mengenakan jubah ini." Jika Anda masih belum yakin untuk berlatih dengan semangat yang mendesak, tanpa kemelekatan terhadap tubuh atau kehidupan, kata-kata Buddha mungkin dapat membantu Anda. Seseorang harus merenungkan nasihat beliau, bahwa kenyataannya seluruh bentuk kehidupan di dunia ini tidak lain terdiri dari batin dan materi
yang selalu timbul tetapi tidak menetap. Batin dan materi tidak menetap, bahkan untuk sesaat saja. Mereka selalu berubah. Ketika kita menemukan diri kita dalam batin dan jasmani ini, tak ada yang dapat kita lakukan untuk menghentikan pertumbuhannya. Ketika kita masih muda, kita senang kita tumbuh. Tetapi ketika kita tua, kita terjebak dalam proses pelapukan yang tidak dapat diubah. Kita senang bisa sehat, tetapi kehendak kita tidak dapat dijamin. Kita diserang berbagai kesakitan dan penyakit, berbagai rasa sakit dan ketidaknyamanan selama kehidupan kita. Kehidupan abadi berada di luar jangkauan kita. Kita semua akan mati. Kematian adalah hal yang berlawanan dengan kehendak kita, tetapi kita tidak dapat mencegahnya. Satu-satunya pertanyaan adalah, apakah kematian akan datang cepat atau lambat? Tak seorang pun di dunia ini dapat menjamin keinginan kita berkenaan dengan pertumbuhan, kesehatan, atau kehidupan abadi. Orang menolak menerima kenyataan ini. Yang tua mencoba untuk tampak muda. Para ilmuwan mengembangkan segala cara pengobatan dan teknik untuk menunda proses penuaan. Mereka bahkan mencoba menghidupkan yang sudah mati. Ketika sakit, kita makan obat untuk menjadi lebih baik. Tetapi bahkan ketika kita sudah sehat, kita akan sakit lagi. Alam tidak dapat dikelabui. Kita tidak dapat mengelak dari usia tua dan kematian. Inilah kelemahan utama makhluk hidup. Makhluk hidup tidak memiliki keamanan. Tidak ada perlindungan aman dari usia tua, penyakit, dan kematian. Lihatlah makhluk lain. Lihatlah hewan. Dan lebih dari itu, lihatlah diri Anda sendiri. Jika Anda berlatih sungguh-sungguh, kenyataan ini akan datang tanpa mengejutkan Anda. Jika Anda telah melihat melalui pandangan terang intuitif bagaimana fenomena mental dan fisik muncul dari saat ke saat tanpa pernah berakhir, Anda akan memahami tidak ada tempat berlindung kemanapun Anda bisa lari. Tidak ada keamanan. Tetapi jika Anda belum mencapai pandangan terang ini, mungkin merenungkan betapa bahayanya kehidupan akan menimbulkan perasaan mendesak dalam diri Anda dan memberikan dorongan kuat untuk berlatih. Meditasi vipassana dapat membawa pada tempat di luar hal-hal yang menakutkan ini. Makhluk hidup mempunyai kelemahan besar lain. Tidak memiliki apapun. Mungkin terdengar aneh. Kita dilahirkan. Kita segera mulai memperoleh pengetahuan. Kita lulus. Sebagian besar dari kita memperoleh pekerjaan dan membeli banyak barang-barang dengan penghasilan itu. Kita menyebutnya milik kita. Dan secara relatif, begitulah mereka adanya. Tidak diragukan lagi. Jika harta betul-betul milik kita, tentunya kita tidak akan pernah terpisah darinya. Apakah mereka tidak akan rusak, hilang, atau dicuri seperti apa yang terjadi jika kita memiliki mereka dalam pengertian sebenarnya? Ketika orang meninggal, tidak ada satupun yang dapat dibawa. Segala yang didapatkan, dikumpulkan, disimpan, dan ditimbun akan ditinggalkan. Oleh karena itu dikatakan bahwa semua makhluk tidak memiliki apapun. Segala yang kita miliki harus ditinggalkan pada saat meninggal. Harta benda terdiri dari 3 jenis. Pertama, harta tidak bergerak. Bangunan, tanah, perumahan, dan seterusnya. Secara konvensional, ini milik Anda. Tetapi Anda harus meninggalkannya ketika Anda meninggal. Jenis kedua adalah harta bergerak. Kursi, sikat gigi, dan baju. Semua yang Anda bawa selama berkeliling dalam kehidupan Anda di planet ini. Lalu ada pengetahuan, seni dan ilmu pengetahuan, keterampilan yang Anda gunakan untuk menyokong kehidupan Anda dan orang lain.
Selama kita mempunyai tubuh dalam kondisi bagus, harta berupa pengetahuan ini penting. Tetapi, tidak ada jaminan bahwa semua itu tidak akan hilang. Anda mungkin lupa pada apa yang sudah Anda ketahui, atau Anda dicegah mempraktekkan keahlian Anda oleh peraturan pemerintah, atau karena kejadian merugikan lainnya. Jika Anda seorang dokter bedah, Anda mungkin mengalami patah lengan parah, atau Anda menghadapi serangan terhadap keberadaan Anda yang membuat Anda terlalu trauma melanjutkan mata pencaharian Anda. Tidak ada satupun harta ini dapat memberikan keamanan selama keberadaan kita di bumi, apalagi setelah kehidupan ini. Jika orang dapat memahami bahwa ia tidak memiliki apapun, bahwa kehidupan ini sangat tidak kekal, maka kita akan merasa lebih damai ketika hal yang tidak dapat dihindari itu datang. Satu-satunya milik sejati kita. Bagaimanapun, ada hal tertentu yang mengikuti manusia melalui pintu kematian. Ia disebut kama, Sansekerta, karma, perbuatan kita. Hasil dari perbuatan baik dan buruk mengikuti kita dimanapun kita berada. Kita tidak dapat menghindari mereka, walaupun kita menginginkannya. Percaya bahwa kama adalah milik sejati kita, menimbulkan keinginan kuat mempraktekkan dhamma dengan penuh semangat dan seksama. Baiklah, saya akhiri dulu sampai di sini dengan membacakan bagian bab 2 ini. Pada video part 2C, saya akan melanjutkan pembacaan bab 2 ini dengan mengulang sedikit dari subbab satu-satunya milik sejati kita, dan akan menyelesaikan pembacaan bab 2 di video part 2C. Terima kasih. Kalena dhammat savanang etammang kalamuttamaং